Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Elisa dari program studi Sistem Informasi. Hal ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial 3 saya dalam mata kuliah Jaringan Komputer. Oke, langsung aja ke penjelasannya tentang perangkat WLAN atau Wireless Local Area Network. Apa itu WLAN? WLAN atau Wireless Local Area Network adalah jaringan komputer lokal yang menggunakan gelombang radio atau wireless sebagai media transmisinya. Jadi untuk menghubungkan antara perangkat seperti antar komputer atau komputer ke internet menggunakan sinyal wireless. Adapun pengertian dari wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan yaitu tanpa kabel atau melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Adapun komponen-komponen dari WLAN, yang pertama ada desktop atau mobil PC. Desktop atau mobil PC merupakan perangkat yang digunakan penggunanya untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan wireless LAN. Port PCMCI biasanya sudah terpasang pada mobil PC, sedangkan untuk desktop PC biasanya harus menggunakan adapter wireless tambahan pada port USB atau PCI card. Yang kedua ada access point atau titik point. Access point atau titik akses merupakan perangkat dalam komponen WLAN yang merupakan pusat koneksi pengguna ke penyedia layanan provider. Titik akses ini berfungsi sebagai perangkat yang mengkonversi sinyal dari frekuensi radio RF ke sinyal digital dan akan disalurkan ke media kabel atau ke perangkat lain, kemudian diubah lagi ke sinyal radio. Yang ketiga ada wireless LAN interface. WLAN interface merupakan salah satu perangkat komponen pada jaringan WLAN yang dipasangkan pada desktop atau mobil PC. Perangkat ini dikembangkan dalam bentuk PCMCIA card atau Personal Computer Memory Card International Association secara massal, baik itu melalui USB atau PCI card. Yang keempat ada antena. Antena merupakan perangkat eksternal yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Perangkat ini juga termasuk dalam komponen jaringan WLAN yang bersifat opsional. Kita bisa menggunakannya atau tidak. Antena ini bisa kita rakit sendiri dan kita bisa menyesuaikan penempatannya. Selanjutnya, berikut merupakan contoh penerapan teknologi jaringan WLAN adalah Wi-Fi. Wi-Fi merupakan jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel yang dapat digunakan untuk akses internet. Dengan memakai jaringan Wi-Fi ini, maka teman-teman tidak perlu menggunakan kabel yang dihubungkan ke perangkat atau gadget seperti telepon genggam, tablet, televisi, atau komputer dan perangkat lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi WLAN. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Split Spectrum Technology atau SST. Yang kedua ada Narrow Band Technology. Yang ketiga ada Infrared Technology. Teknologi yang pertama yaitu Split Spectrum Technology. Ini termasuk di layar fisik WLAN yang akan mentransfer data melalui udara dengan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan teknologi SST. Teknologi ini terus berubah-ubah secara kontinu ketika ada pengiriman data. SST merupakan pengembangan dari teknologi CDMI atau Code Division Multiplex Access dengan urutan kode yang unik dan ditransfer ke udara dan diterima oleh tujuan yang berhak dengan kode itu. Pun ada 2 jenis SST. Yang pertama ada Direct Spread Spectrum dan yang kedua ada Frequency Hopping Spread Spectrum. Direct Spread Spectrum atau DSS, sinyal akan ditransfer ke dalam pita frekuensi tertentu yang tetap sebesar 17 MHz. Prinsipnya adalah memancarkan sinyal dengan lebar pita 17 MHz dengan memakai pelapisan kode atau signatur untuk mengurangi interferensi dan noise. Pada saat sinyal dipancarkan, maka setiap paket data diberi kode yang unik dan berurut
untuk sampai ke tujuan dan diproses filter sesuai urutannya. Jika kode tidak sesuai, maka akan diabaikan. Teknik seperti ini disebut sebagai teknik shipping. Semakin panjang bit ship, maka semakin aman data, namun juga semakin memakan kapasitas bandwidth yang tersedia. Yang kedua ada frekuensi hopping speed spectrum atau FHSS. Pada FHSS, sinyal ditransfer secara bergantian dengan menggunakan frekuensi 1 MHz atau dalam rentang sebuah pita frekuensi tertentu yang tetap. Prinsipnya adalah menggunakan pita yang sempit yang bergantian untuk memancarkan sinyal radio. Secara periodik antara 20 sampai 400 milidetik sinyal berpindah ke kanal frekuensi yang lain. Dan metode ini harus diketahui oleh kedua belah pihak yang menerima maupun yang mengirim. Teknologi ini ditujukan untuk menghindari noise atau gangguan sinyal pada saat ditransfer. Secara otomatis perangkat FHSS akan memilih frekuensi tertentu yang baik untuk mentransfer data, dan jika ada paket yang hilang maka akan dilakukan retransmisi. Yang kedua ada narrow teknologi. Metode ini melakukan proses pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan dengan menggunakan frekuensi radio tertentu. Teknologi ini mempertahankan jarak sedekat mungkin sehingga memungkinkan terjadinya transmisi dengan menggunakan gelombang radio tersebut. Untuk menghindari terjadinya crosstalk, maka diperlukan suatu manajemen frekuensi radio tertentu sehingga masing-masing orang memiliki frekuensi tertentu. Salah satu implementasi dari teknologi adalah UHF. Yang ketiga ada infrared teknologi. Teknologi ini menggunakan frekuensi tertinggi, percis di bawah frekuensi cahaya yang tampak pada spektrum sinyal. Kelemahannya adalah ketidakmampuannya menghadapi objek yang buram atau tidak berada pada line of sight. Oke, cukup sekian penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.